Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NIM 207119038. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemetaan atau fungsi. Yang pertama itu pengertian dari fungsi. Fungsi dalam istilah matematika adalah pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain. Selain itu, menurut Leibniz, fungsi adalah suatu hubungan yang khas antara dua himpunan. Yang kedua yaitu sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi terdiri atas 3 sifat fungsi, yakni yang pertama injektif atau satu-satu. Misalkan fungsi f menyatakan a ke b, maka fungsi f disebut suatu fungsi satu-satu atau injektif. Apabila setiap dua elemen yang berbeda di A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di B. Selanjutnya, secara singkat dapat dikatakan bahwa F menyatakan A ke B yaitu fungsi injektif apabila A tidak sama dengan A aksen sehingga FA tidak sama dengan FB atau ekivalen. Jika FA sama dengan FA aksen, maka A tidak sama dengan A aksen. Yang kedua yaitu surjektif. Misalkan F yaitu suatu fungsi yang memetakan A ke B, maka daerah hasil FA dari fungsi F yaitu himpunan bagian dari B atau FA subset B apabila FA sama dengan B, sehingga setiap elemen di B pasti merupakan peta dari sekurang-kurangnya suatu elemen di A. Maka dapat disimpulkan bahwa F yaitu suatu fungsi surjektif atau F memetakan A atau B. Yang ketiga itu bijektif. Suatu pemetaan F menyatakan A ke B sedemikian hingga F merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus, maka dapat dikatakan F yaitu fungsi yang bijektif atau A dan B berada dalam korespondensi satu-satu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ernawati, NIM 207119037, kelas Pendidikan Matematika A. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai homomorfisme grup, yaitu yang pertama 2.1 definisi homomorfisme. Homomorfisme P dari G ke G aksen adalah pemetaan dari P, fungsi P dari G menuju G aksen yang mempertahankan operasi pada grup sehingga berlaku P kali AB sama dengan PA PB untuk setiap A, B elemen G. Kemudian kita melangkah ke contoh soal. Diketahui Z merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat, maka fungsi P dari Z menuju Z dengan PA sama dengan min A. Untuk setiap A elemen Z merupakan homomorfisme grup. Kemudian contoh yang kedua, diketahui Z pada operasi penjumlahan dan R plus pada operasi perkalian, keduanya merupakan grup. Didefinisikan fungsi P dari Z menuju R plus dengan Pn sama dengan 2 pangkat N untuk setiap N elemen Z. Jelas bahwa P merupakan fungsi dari P dikali M tambah N sama dengan 2 pangkat M tambah N atau 2 pangkat M dikali 2 pangkat N sama dengan Pm Pn. Jadi P merupakan homomorfisme grup. Kemudian jenis-jenis homomorfisme grup. Misalkan fungsi P dari G menuju G aksen homomorfisme grup. Yang pertama
P dinamakan monomorfisme apabila P injektif. Yang kedua, P dinamakan epimorfisme apabila P surjektif. Yang ketiga, P dinamakan isomorfisme apabila P bijektif. Yang keempat, P dinamakan endomorfisme apabila G sama dengan G. Yang kelima, P dinamakan automorfisme apabila G sama dengan G dan P itu bijektif. Contohnya, diketahui Z pada operasi penjumlahan dan R plus pada operasi perkalian keduanya merupakan grup. Didefinisikan fungsi P dari Z menuju R plus dengan Pn sama dengan 2 pangkat N untuk setiap N elemen Z. Jelas P merupakan fungsi dari Pm tambah N sama dengan 2 pangkat M tambah N sama dengan 2 pangkat M dikali 2 pangkat N sama dengan Pm Pn. Jadi P merupakan homomorfisme grup yang dinamakan monomorfisme. Kemudian contoh yang berikutnya, misalkan G sama dengan R kurang himpunan di mana itu anggotanya 0 adalah grup dari bilangan-bilangan real tak 0 terhadap perkalian. G aksen sama dengan himpunan anggotanya itu 1,-1 juga grup terhadap perkalian. Telah ditunjukkan suatu homomorfisme F dari G ke G aksen yang didefinisikan terdapat X elemen G sama dengan R dikurang terdapat himpunan yang anggotanya 0 berlaku fungsi Fx sama dengan dimana itu 1 jika X bilangan real positif, min 1 jika X bilangan real negatif. Misalkan X, Y elemen G di mana X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0 karena R dikurang himpunan yang anggotanya 0 bilangan real tanpa 0. Maka yang pertama, X lebih besar dari 0, Y lebih besar 0. Fx sama dengan 1, Fy sama dengan 1. Maka fungsi Fxy sama dengan Fx kali Fy, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang kedua, X lebih besar 0, Y kurang dari 0, dimana Fx-nya itu 1, Fy-nya min 1. Fxy sama dengan Fx dikali Fy, 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Yang ketiga, X kurang dari 0, Y lebih besar dari 0, dimana fungsi Fx sama dengan minus 1, Fy sama dengan 1, sehingga Fxy sama dengan Fx kali Fy sama dengan minus 1 kali 1 sama dengan minus 1. Begitu juga dengan nomor 4, sama cara kerjanya. Kemudian selanjutnya, karena bayangan F atau fungsi Fg sama dengan himpunan anggotanya itu 1,-1 sama dengan G aksen, maka F suatu fungsi surjektif atau pada atau ontoh, maka homomorfisme F adalah epimorfisme. Contoh homomorfisme H dari Z ke 2Z didefinisikan HA sama dengan 2A untuk terdapat A elemen Z, maka H merupakan isomorfisme sebab pertama, H injektif, terdapat A, B elemen Z. Jika HA sama dengan HB, maka 2A itu juga sama dengan 2B atau A sama dengan B. Kedua, H surjektif, terdapat X elemen 2Z, maka X sama dengan 2N sama dengan HN untuk suatu N elemen Z. Kemudian, contoh berikutnya, ambil grup aditif bilangan bulat Z daripada operasi penjumlahan, buat pemetaan di mana fungsi P dari Z menuju Z sebagai berikut. Px sama dengan 2x, maka Px tambah Y sama dengan 2 kali X tambah Y sama dengan 2x tambah 2Y sama dengan Px tambah Py untuk setiap X, Y elemen Z. Bentuk P merupakan suatu endomorfisme. Kemudian contoh berikutnya, apakah pemetaan G pada operasi perkalian di mana fungsi T dari X menuju min X adalah automorfisme dari grup yang diberikan? Penyelesaiannya, yang pertama itu pengawetan.
di mana T XY sama dengan minus dikali XY. Jadi minus dalam kurung X dikali kurang minus Y sama dengan min X titik min Y, yaitu hasilnya Tx sama dengan Ty. Ambil X, Y itu elemen G dan misalkan Xt sama dengan Yt, min X sama dengan min Y. Jadi X sama dengan Y, dimana T itu fungsi 1, 1. Kemudian Y elemen G, maka pilih X sama dengan min Y. Xt sama dengan min X, maka sama dengan minus dalam kurung minus Y, hasilnya itu positif Y, dimana T-nya itu on top. Jadi bahwa fungsi T dari X menuju min X adalah automorfisme, yang kemudian 2.3 yaitu mengenai definisi kernel homomorfisme grup. Misalkan fungsi P dari G menuju G aksen adalah homomorfisme dengan identitas E. Kernel dari P adalah himpunan anggota X elemen G atau anggota G, di mana Px itu sama dengan E. Kernel dari P dinotasikan dengan ker P. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Auliasari dengan NIM 20700119036, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu homomorfisme. Himpunan A, B, X, Y dengan A subset X dan B subset Y. Misalkan P X menuju Y pemetaan, maka 1. Bayangan image dari A oleh P didefinisikan P kali A sama dengan P kali A, di mana A elemen dari A besar. 2. Prapeta atau inverse image dari B oleh P didefinisikan P pangkat minus 1 dikali B sama dengan X kecil elemen X besar, di mana P kali X elemen dari B. 3. P kali X sama dengan P kali X, di mana X elemen X kecil elemen X besar. Dinamakan rangka atau bayangan dari X besar oleh P dan disimbolkan dengan im P. Menggunakan istilah sebagaimana dinyatakan dalam definisi 2.4.1 dapat dibuktikan teorema berikut. Teorema pertama, misalkan P merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G, dan misalkan G kecil merupakan elemen dari G besar. Maka 1. Jika E elemen identitas di G, maka P kali E sama dengan E di identitas di G. 2. P kali G pangkat N sama dengan P dikali G pangkat N untuk semua N elemen dari Z. 3. Jika G finite, maka P kali G membagi G. Keempat, ker P adalah subgrup G. Kelima, P kali A sama dengan P kali B jika dan hanya jika A ker P sama dengan B ker P. 6. Jika P kali G sama dengan G, maka P pangkat minus 1 dikali G sama dengan X elemen dari G besar, di mana P dikali X sama dengan G kecil, sama dengan G kecil ker P. Bukti 1. Ambil sebarang A elemen dari G besar, diperoleh P dikali A sama dengan P A E. P dikali A sama dengan P dikali A, P dikali E. P dikali A pangkat minus 1, P dikali A sama dengan P kali A pangkat minus 1, P kali A, P kali E. P
Pi kali A pangkat minus 1 kali A sama dengan Pi kali A pangkat minus 1 kali A Pi kali E. Pi kali E sama dengan Pi kali E Pi kali E. E sama dengan E Pi kali E. E sama dengan Pi kali E. Jadi E identitas di G. Kemudian yang kedua, untuk dibuktikan Pi kali G pangkat minus 1 sama dengan Pi dikali G pangkat minus 1. Bukti. G kecil elemen dari G besar. G kecil pangkat minus 1 sama dengan E. Sehingga Pi G kecil pangkat minus 1 sama dengan Pi kali E sama dengan E. Pi G kecil dikali Pi G kecil pangkat minus 1 sama dengan E. B kali A sama dengan E. B pangkat minus 1 dikali B dikali A sama dengan B pangkat minus 1 dikali E. E dikali A sama dengan B pangkat minus 1 dikali E. A sama dengan B pangkat minus 1. Pi dikali G pangkat minus 1 sama dengan Pi dikali G pangkat minus 1. Dengan menginduksi berlaku untuk semua bilangan asli, maka didapat Pi kali G pangkat N sama dengan Pi dikali G pangkat N. Nah, untuk membuktikan sifat ketiga digunakan sifat 1 dan sifat 2 di atas dengan G pangkat N sama dengan E, di mana G sama dengan N, menunjukkan bahwa E sama dengan Pi kali E sama dengan Pi kali G pangkat N sama dengan Pi kali G pangkat N. Sehingga berdasarkan teorema 4.1 pada buku Galian diketahui bahwa A pangkat K sama dengan E menunjukkan bahwa A membagi K karena didapatkan Pi dikali G itu membagi G kecil G atau Pi dikali G itu membagi N. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurahidin Astia dengan NIM 20700119035. Nah, di sini saya akan menjelaskan bukti pada teorema 1, yaitu bukti pada nomor 4, 5, dan 6. Bukti pada nomor 4 yaitu kernel Pi tak kosong atau biasa juga disebut dengan inti Pi tak kosong. Misalkan A, B elemen kernel Pi, maka Pi dikali AB sama dengan Pi dikali A, Pi dikali B. Maka hasilnya E per dikali E per sama dengan E per. Sehingga A, B elemen kernel Pi. Nah, misalkan A elemen kernel Pi. Nah, perhatikan Pi dikali A inverse sama dengan Pi dikali A inverse sama dengan E per inverse sama dengan E per. Sehingga A inverse elemen kernel Pi. Jadi kernel Pi adalah subgrup dari G. Nah, selanjutnya itu bukti pada nomor 5, yaitu pertama akan dibuktikan Pi dikali A sama dengan Pi dikali B, maka A kernel Pi sama dengan B kernel Pi. Misalkan Pi dikali A sama dengan Pi dikali B, maka E sama dengan Pi dikali A inverse Pi dikali A. Selanjutnya E sama dengan Pi dikali B inverse dikali dengan Pi dikali A. Kemudian Pi dikali B inverse dikali dengan Pi dikali A. Terus Pi dikali B inverse A. Nah, oleh karena itu B inverse A elemen kernel Pi. Nah, ini dilihat dari lemma properties of coset nomor 5 di chapter 7 yang menjelaskan bahwa jika AH sama dengan BH maka A inverse B elemen H. Nah, sehingga A kernel Pi sama dengan B kernel Pi. Nah, bukti yang kedua yaitu A kernel Pi sama dengan B kernel Pi, maka
P dikali A sama dengan P dikali B. Misalkan A kernel P sama dengan B kernel P dengan menggunakan lemma properties of coset nomor 5 di chapter 7 menjelaskan bahwa jika AH sama dengan BH maka A inverse B elemen H didapat A inverse B elemen kernel P. Terus A dikali A inverse B sama dengan B dikali A inverse B. A dikali A inverse B sama dengan B dikali A inverse B. Kemudian E dikali B sama dengan B dikali A inverse B. Terus E dikali B dikali B inverse sama dengan B kali A inverse kali A B kali A inverse B dikali B inverse. Kemudian E sama dengan B A inverse. Terus E sama dengan A inverse B. Kemudian P dikali E sama dengan P dikali A inverse B. Nah, didapat E sama dengan P dikali A inverse dikali dengan P dikali B. Selanjutnya E sama dengan P dikali A inverse dikali dengan P dikali B. Karena E sama dengan P dikali A inverse dikali dengan P kali A, maka P dikali A sama dengan P dikali B. Kemudian pembuktian pada nomor 6 yaitu harus ditunjukkan bahwa P inverse dikali dengan G per subset G, subset dari G kernel P, dan G kernel P subset dari P inverse dikali G per. Nah, yang pertama itu untuk membuktikan P inverse dikali dengan G per subset G kernel P, misalkan X elemen P inverse dikali G per, sehingga P kali X sama dengan G per, maka P dikali G sama dengan P dikali X. Dari teorema 5 di atas kita dapatkan G kernel P sama dengan X kernel P. Oleh karena itu X elemen G kernel P, maka P inverse dikali G per subset G kernel P. Nah, yang kedua yaitu untuk membuktikan bahwa G kernel P subset dari P inverse dikali G per. Misalkan K elemen kernel P, maka P dikali GK sama dengan P dikali G dikali dengan P kali A, sama dengan P dikali G dikali dengan P dikali K, maka didapat G per dikali E sama dengan G per. Nah, dari definisi diketahui GK elemen P inverse dikali G per. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan teorema 2 sampai teorema 4. Baik, yang pertama teorema 2. Misalkan
P merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G aksen dan H merupakan subgrup dari G, maka 1. Pi H sama dengan himpunan Pi kali H kecil, di mana H kecil elemen dari H besar adalah subgrup dari G aksen. Nah, yang kedua, jika H siklik maka Pi H juga siklik. 3. Jika H abelian maka Pi H juga abelian. 4. Jika H normal di G maka Pi H normal di Pi G. 5. Jika ker Pi sama dengan N maka Pi adalah N ke 1 pemetaan dari G onto Pi G. 6. Jika H sama dengan N maka Pi H membagi N. 7. Jika K aksen adalah subgrup dari G aksen maka Pi pangkat min 1 K aksen sama dengan K elemen G, di mana Pi K kecil elemen K aksen adalah subgrup dari G. 8. Jika K aksen adalah subgrup normal dari G aksen maka Pi pangkat min 1 K aksen sama dengan K elemen G, di mana Pi K elemen K aksen adalah subgrup normal dari G. 9. Jika Pi onto dan ker Pi E sama dengan E maka Pi adalah isomorfisme dari G ke G aksen. Itulah teorema 2. Selanjutnya teorema 3. Teorema 3, jika Pi itu G ke G aksen homomorfisme grup maka ker Pi merupakan subgrup normal dari G. Bukti. Nah, karena E aksen subgrup dari G aksen maka berdasarkan teorema ker Pi sama dengan Pi pangkat min 1 E aksen merupakan subgrup dari G. Untuk menunjukkan bahwa ker Pi normal di G, berdasarkan teorema cukup ditunjukkan GHG pangkat min 1 elemen ker Pi untuk setiap G elemen untuk setiap G kecil elemen G besar dan H elemen ker Pi. Ambil sebarang G kecil elemen G besar dan H elemen ker Pi. Nah, diperoleh Pi kali GHG pangkat min 1 sama dengan Pi kali G Pi kali H dan Pi kali G pangkat min 1 sama dengan Pi G E aksen mana himpunan Pi G dan Pi G Pi kali G pangkat min 1 sama dengan Pi kali G Pi kali G pangkat min 1 sama dengan E aksen. Jadi GHG pangkat min 1 elemen ker Pi, sehingga terbukti bahwa ker Pi normal di G. Selanjutnya teorema 4. Setiap subgrup normal dari G adalah kernel dan homomorfisme G. Khususnya subgrup normal N adalah kernel pemetaan G menuju Gn besar dari G ke G per N. Bukti. Definisi Pi
itu adalah G besar menuju G per N dengan Pi kali G sama dengan G N. Pemetaan ini disebut homomorfisme natural dari G ke G per N. Maka Pi kali XY sama dengan XY kali N sama dengan XN YN sama dengan PX PY. Nah, selain itu G elemen ker Pi jika dan hanya jika Gn sama dengan Pi kali G sama dengan N. Benar jika dan hanya jika G elemen N. Lihat sifat 2 pada lemma di buku 7 di bab 7 buku kalian. Oke, mungkin itulah ya, mungkin itu sedikit dari saya. Selanjutnya contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Haq dengan NIM 207001906. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal dari homomorfisme grup. Nah, soal yang pertama itu misalkan suatu grup dengan operasi. Sebuah grup dengan operasi bintang adalah grup, maka fungsi yang mengaitkan G ke G aksen sehingga fx sama dengan x untuk setiap x anggota G adalah homomorfisme. Faktanya fx bintang y sama dengan x bintang y sama dengan fx bintang fy. Yang kedua, diberikan grup M2R dengan operasi penjumlahan dan grup R dengan operasi penjumlahan. Diberikan fungsi G M2R menuju R dengan definisi G dalam kurung matriks A, B, C, D sama dengan A tambah B kurang C kurang D untuk sebuah matriks A, B, C, D anggota matriks berorgo 2. Buktikan bahwa G merupakan homomorfisme grup. Jawab. Ambil sebarang A, B anggota matriks berordo 2 dengan ordonya adalah bilangan real. Misalkan A sama dengan A, B, C, D dan B sama dengan E, F, G, H, maka GA tambah B sama dengan G dalam kurung matriks A, B, C, D ditambah matriks E, F, G, H sama dengan G kali dalam kurung A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H. Nah, sama dengan A tambah E tambah B tambah F dikurang C tambah G dikurang D tambah H. Sesuai dengan definisinya yaitu A, B, C, D sama dengan A tambah B dikurang C kurang D. Nah, karena di sini AE itu berperan sebagai A, maka AE ditambah dengan BF, kemudian dikurang C tambah G berarti CG tambah BH. Maka A tambah B kurang C kurang D tambah E tambah F kurang G tambah H. Maka didapatlah G A B C D dan G F G H. Maka sama dengan GA ditambah GB. Terbukti bahwa G merupakan homomorfisme grup. Nomor 3, anggap sebuah G adalah grup dari sebuah grup permutasi di mana setiap sigma dalam G didefinisikan sebagai sigma G, di mana plus 1 jika sigma adalah permutasi ganjil, permutasi genap, dan minus 1 jika sigma adalah permutasi ganjil. Buktikan bahwa SGN adalah homomorfisme dari G ke grup
grup multiplikatif yang beranggotakan +1 dan -1. Dan apa kernelnya? Jawab. Misalkan alfa beta anggota G keduanya genap, keduanya ganjil, atau satu ganjil dan yang satu lain genap. Kasus 1 keduanya genap, maka A, B adalah genap. Maka SGN AB sama dengan +1. Sama dengan +1 dikali +1 sama dengan SGN A dikali SGN B. Kasus kedua keduanya ganjil, maka alfa kali beta adalah genap, dimana SGN A kali B sama dengan +1 sama dengan -1 kali -1 sama dengan SGN A dikali SGN B. Kemudian kasus 3, satu ganjil satu genap, maka AB adalah ganjil. Misalkan A ganjil dan B genap, maka SGN A kali SGN A, B adalah -1, dimana -1 ditambah +1, -1 kali +1, maka sama dengan SGN A dikali dengan SGN B. Maka kernel dari SGN adalah himpunan X anggota G, di mana SGN X sama dengan 1, atau sama dengan himpunan X anggota G di mana X adalah permutasi genap. 4. Kita anggap G adalah suatu subgrup dari sebuah grup dihedral, di mana untuk setiap X anggota G didefinisikan sebagai P sigma didefinisikan +1 jika X adalah rotasi dan -1 jika X adalah refleksi. Buktikan bahwa P adalah homomorfisme dari G ke suatu grup multiplikatif +1, -1 dan apa kernel dari P. Misalkan A, B anggota G keduanya rotasi, keduanya refleksi atau satu refleksi dan yang lainnya rotasi. Kalau satu keduanya rotasi, maka A, B adalah rotasi, di mana sigma A, B sama dengan 1 +1 kali +1 sama dengan PA dikali PB. Keduanya refleksi, maka A, B adalah rotasi. Maka PAB sama dengan +1 sama dengan -1 kali -1 sama dengan PA dikali dengan PB. Kasus ketiga, suatu refleksi dan yang lain rotasi, maka A kali B refleksi. Misalkan A adalah refleksi dan B adalah rotasi, maka PA, B sama dengan -1 sama dengan -1 dikali +1 sama dengan PA kali PB. Maka kernel dari P sama dengan himpunan X anggota G di mana PX sama dengan 1, atau himpunan X anggota G di mana X adalah permutasi genap. Kelima, suppose that P is homomorphism from Z13 to Z13 and the ker P equal a group of 0, 10 and 20. If P23 equal 9, determine all elements to map to 9. Jawab. Kita butuh menemukan P pangkat -19 dari teorema 1.5. Jika P G sama dengan G aksen, maka P minus inverse dari P G aksen sama dengan himpunan X anggota G, di mana PX sama dengan G aksen sama dengan G, maka sama dengan G kernel P. Di Z30 adalah operasi pemilihan modulo 30, maka teorema 1.5 menjadi jika PG sama dengan G aksen, maka P inverse G sama dengan G tambah kernel P mod 30. Dari soal tersebut diketahui bahwa P23 sama dengan 9, maka P inverse dari 9/23 tambah kernel P sama dengan 23 tambah 0,10,20 mod 30 sama dengan 23,3,13. Dari elemen pemetaan 9 adalah 3, 13 dan 23.
Jadi mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.